Perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tampaknya juga berhasil mendapatkan perhatian khusus dari para legenda sepak bola dunia. Salah satunya yakni Ruud Gullit. Mantan bintang Timnas Belanda itu baru saja berkunjung ke negeri Seribu Nguyen dan melakukan banyak pencerahan. Bahkan Ruud Gullit ini tak sungkan untuk memperingatkan Vietnam jelang bertemu Indonesia di Piala AFF 2024. Apalagi seperti kita tahu, kalau Timnas Indonesia ini sedang berada dalam kondisi terbaiknya. Meskipun mereka akan pakai skuad U22 di Piala AFF 2024, namun mereka tetap harus diwaspadai. Karena banyak juga terdapat pemain-pemain yang punya pengalaman bermain di Timnas Senior. Terutama ketika bermain di babak round 3 kemarin, bahkan Ruud Gullit tak sungkan untuk bilang kalau level Indonesia sudah mendekati level Timnas Jepang. Penambahan kuota Asia oleh FIFA di Piala Dunia 2026 mendatang jelas membuat banyak tim-tim di Asia sebisa mungkin akan memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin. Termasuk Indonesia yang sampai detik ini masih mengupayakan menambah kekuatan dengan mendatangkan pemain-pemain keturunan dari Eropa. Pun begitu dengan negara-negara dari Tim Tank yang dengan kekuatan fulus marvelous pastinya juga ingin menembus level Piala Dunia apapun caranya. Dan bukan rahasia lagi, kalau tim-tim dari Timur Tengah sangat condong mendapatkan keistimewaan dari AFC. Terutama ya soal wasit-wasit yang sering banget nguntungin mereka. Ini bukan suuzon ya, tapi faktanya memang begitu. Dan udah banyak kok yang merasa seperti itu, seperti para fans Jepang. Sebagaimana dikutip dari Nikkei Sport, kalau tim-tim asal Timur Tengah memang sering banget diuntungkan wasit ketika berlaga di pentas Asia. Akan tetapi, secara kualitas mereka memang sebapak itu. Terbukti, ketika main di level Piala Dunia, berapa sih dari tim tank sejauh ini yang bisa lolos dari fase grup? Kebanyakan malah dari mereka yang lebih sering jadi juru kunci. Dan tim-tim yang sering lolos seenggaknya sampai 16 besar ya Jepang, Australia, dan Korea Selatan. Bahkan Korea Selatan pun pernah sampai semifinal pada edisi 2002. Walaupun banyak cerita miring yang mewarnai kala itu. Sesuatu yang membuktikan kalau kualitas pada akhirnya lah yang menentukan. Dan Indonesia memang sedang memperbaiki semuanya, terutama dengan mengisi kedalaman skuad dengan banyak pemain yang berlaga di luar negeri. Dan jika kita berbicara soal kedalaman skuad, jelas yang diperhatikan PSSI nggak cuma timnas senior saja. Tapi gimana caranya agar timnas kelompok umur juga bisa menjadi tempat cikal bakal para pemain bisa jadi tulang punggung tim senior di masa depan. Dan semua itu, timnas U20 pada Februari mendatang akan melakoni Piala Asia. Maka dari itu, sebisa mungkin PSSI akan lebih satset untuk memperkuat kedalaman tim yang dirasa emang masih kurang. Nah, tentu kita inget dong, selembar kertas sakti yang berisi daftar 7 pemain naturalisasi. Setelah dilihat lebih seksama, ada 3 nama lagi selain Dion Max dan Tim Gavens, di mana mereka adalah Mauro Zistra, Delano Diego van der Heyden, dan Delano Arts. Jelas nama-nama ini diharapkan akan membuat timnas U20 jadi lebih kuat, karena sebelumnya di tim tersebut udah ada nama-nama seperti Chen Sreven, Welber Jardim, Donitri, Kade Arel, hingga Kaviato Rizky. Ya, dengan begini, secara otomatis kolam Sintayong yang memilih pemain pun jadi lebih dalam. Karena bukan tak mungkin, jika mereka dinilai layak, ya bisa saja Coach Shin mencobanya minimal ikut latihan dulu sama tim senior. Toh di Piala AFF ini pun timnas Indonesia akan tampil dengan pemain U22, sesuatu yang membuktikan kalau inilah yang sebenarnya dibutuhkan Indonesia, yaitu regenerasi yang memungkinkan kita untuk bersaing di level tertinggi dalam waktu yang konsisten.
Dan hal itu seolah diamini oleh salah satu legenda timnas Belanda, Ruud Gullit, di mana saat dirinya berkunjung ke negara seribu nguyen tersebut, Ruud Gullit membicarakan soal perkembangan sepak bola Indonesia yang begitu pesat. Bahkan ketika mereka mampu bersaing di grup neraka, babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Hadir di kota Ho Chi Minh, Gullit berinteraksi dengan para pendukung timnas Vietnam di acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Gullit memberikan sedikit wejangan untuk sepak bola Vietnam agar bisa bersaing dengan tim-tim hebat di kawasan Asia. Menurutnya, sepak bola Vietnam saat ini membutuhkan sosok pemain terkemuka yang dapat menginspirasi para pemain muda untuk berkarir di Eropa. Sepak bola Vietnam membutuhkan pemain-pemain yang unggul. Vietnam butuh pemain-pemain pelopor yang berkompetisi di Eropa dan menginspirasi generasi-generasi berikutnya. Hal kedua adalah lebih fokus pada pelatihan pemain-pemain muda, melakukan lebih banyak upaya untuk mempersempit kesenjangan. Menariknya, dalam acara tersebut Gullit tiba-tiba membandingkan level permainan Vietnam dengan timnas Indonesia. Ex-pemain timnas Belanda itu mengungkapkan bahwa permainan timnas Indonesia sudah berada di level Asia dan sejajar dengan tim-tim kuat seperti Korea Selatan dan Jepang. Sedangkan timnas Vietnam masih ketinggalan karena berada di level Asia Tenggara. Akhir-akhir ini saya melihat Indonesia, Korea, dan Jepang bermain sangat baik. Vietnam butuh lebih banyak kesempatan untuk bersaing dengan tim-tim kuat di kawasan ini, khususnya turnamen domestik yang benar-benar profesional dan serius agar Vietnam dapat berkembang dalam jangka panjang dan berkelanjutan. Lanjut Ruud Gullit. Sementara itu, menanggapi soal sudut pandang Gullit, mantan atlet ternama Vietnam yakni Nguyen Hon Song menyadari perbedaan level sepak bola negaranya di kawasan Asia. Nguyen Hon Song merasa bahwa Vietnam butuh waktu yang lama untuk mencapai posisi dan prestasi yang sama dengan tim-tim kuat tersebut. Jika dibandingkan seperti itu, kita butuh waktu lama, bertahun-tahun lagi untuk bisa seperti mereka. Sepak bola Vietnam berada di level Asia Tenggara, bukan Asia, apalagi Eropa. Kita akan terus berusaha membawa sepak bola Vietnam ke Piala Dunia saat FIFA menambah jumlah peserta. Saya harap semua orang akan selalu bersorak, mendukung dan berharap dalam 5-7 tahun kita akan mencapai turnamen dunia, kata Nguyen Hon Song. Selain itu, Nguyen Hon Song juga menyampaikan pesan penting kepada timnas Vietnam menjelang Piala AFF 2024. Turnamen yang kini bernama ASEAN Cup 2024 itu dijadwalkan bergulir mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Berdasarkan hasil undian, Vietnam tergabung di grup B bersama timnas Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Sedangkan grup A dihuni oleh timnas Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Sepak bola adalah olahraga tim. Jika tidak ada semangat solidaritas, maka akan sulit bagi tim manapun untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Saya percaya bahwa solidaritas dan sedikit keberuntungan akan membantu tim Vietnam mencapai hasil positif. Saya mendoakan kepercayaan diri, solidaritas, dan keberuntungan bagi tim Vietnam untuk Kim Sang-sik dan timnya. Tim Vietnam akan menang, lanjut Nguyen Hon Song. Meski ranking FIFA Indonesia saat ini masih kalah dengan Vietnam, tapi harus diingat, kalau timnas Indonesia kini telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Bahkan dalam beberapa pertemuan terakhir atas Vietnam dari semua kelompok umur, timnas Indonesia selalu meraih kemenangan. Dan gak ada salahnya dong, kalau Ruud Gullit ini memperingatkan timnas Vietnam untuk hati-hati hadapi timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Meskipun mereka pakai skuad U22, belum tentu bisa menang dengan mudah. Dan jadi itulah saat legenda timnas Belanda puji perkembangan sepak bola Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati.
mulai dari dinding rumahmu.